silang panen. Mereka menghitung berapa ribu ekor bibit ayam atau DOC yang mau dibeli. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang pengertian perilaku produsen pada usaha ayam dari peternakan hingga pasar. Perilaku produsen adalah tindakan atau keputusan produsen dalam mengatur proses produksi agar menghasilkan barang yang berkualitas dan memperoleh keuntungan. Dalam usaha ayam, produsen tidak hanya fokus menjual ayam, tetapi juga memikirkan kualitas, kebersihan, dan kebutuhan konsumen. Pada usaha ayam broiler, perilaku produsen dimulai dari proses peternakan seperti memilih bibit ayam yang baik, memberi pakan yang sesuai, menjaga kebersihan, hingga proses distribusi ke pasar. Produsen juga harus memperhatikan harga jual, kualitas ayam, dan pelayanan kepada pembeli agar konsumen merasa puas. Dengan pengelolaan yang baik, usaha ayam broiler dapat berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan maksimal. Jadi, perilaku produsen dalam usaha ayam sangat penting karena menentukan kualitas produk, kepuasan konsumen, dan keberhasilan usaha dari peternakan hingga sampai ke pasar. Tujuan perilaku produsen yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat. Peternak ayam broiler menyediakan daging ayam sebagai bahan pangan yang banyak dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Kedua, memberikan pelayanan yang baik. Penjual atau peternak harus melayani pembeli dengan ramah, serta menyediakan ayam yang segar dengan layak konsumsi agar konsumen mereka puas. Ketiga, menjaga kualitas produk. Ayam broiler harus dirawat dengan baik, diberi pakan yang sesuai, serta dijaga kebersihannya mulai dari peternakan hingga sampai ke pasar. Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha peternakan ayam dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, seperti peternak, pengepul, hingga pedagang di pasar. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan maksimal. Keuntungan diperlukan agar usaha ayam broiler dapat terus berjalan, berkembang, dan menghasilkan produksi yang lebih baik. Di sini ada guna bentuk atau from utility. Guna bentuk adalah nilai guna yang muncul karena adanya perubahan bentuk suatu barang sehingga lebih bermanfaat. Analisa peternakan ayam broiler. Produsen ayam broiler tidak hanya menjual ayam hidup, tetapi juga mengolahnya menjadi produk yang lebih menarik dan bernilai ekonomi tinggi, seperti ayam masak, filet ayam nugget, sosis ayam marinasi. Perubahan bentuk tersebut membuat konsumen lebih mudah mengonsumsi produk sehingga permintaan meningkat. Perilaku produsen dalam hal ini menunjukkan upaya inovasi untuk meningkatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pasar modern. Ada contoh narasi yang ini produsen ayam broiler melakukan pengolahan ayam hidup menjadi ayam potong siap konsumsi agar memiliki nilai jual lebih tinggi. Dengan perubahan bentuk tersebut, konsumsi merasa lebih praktis sehingga produk lebih diminati. Yang kedua ada guna tempat atau place utility. Guna tempat adalah nilai guna yang timbul karena barang dipindahkan ke tempat yang lebih membutuhkan. Analisa pada peternakan ayam broiler. Produsen mendistribusikan ayam broiler dari kandang peternakan ke pasar tradisional, supermarket, rumah makan, restoran cepat saji, pabrik pengolahan makanan. Ayam broiler yang berada di kandang belum memberikan manfaat maksimal bagi konsumen. Setelah dipindahkan ke lokasi penjualan, produk menjadi lebih mudah diperoleh masyarakat. Contoh, produsen ayam broiler mendistribusikan hasil ternak ke berbagai pasar dan restoran agar lebih mudah dijangkau konsumen. Ada pemindahan tempat tersebut meningkatkan nilai guna ayam broiler bagi masyarakat. Yang ketiga ada guna waktu atau time utility. Guna waktu adalah nilai guna yang muncul karena barang tersedia pada waktu yang tepat. Analisa pada peternakan ayam broiler. Produsen mengatur waktu panen ayam sesuai kebutuhan pasar. Misalnya saat bulan Ramadan, Idul Fitri, Tahun Baru, musim hajatan. Pada waktu tersebut permintaan ayam meningkat sehingga harga jual lebih tinggi. Produsen yang mampu mengatur waktu produksi dan panen akan memperoleh keuntungan lebih besar. Contohnya, peternakan ayam broiler mengatur jadwal panen menjelang hari besar keagamaan karena permintaan ayam meningkat. Ketepatan waktu penjualan tersebut memberikan keuntungan yang lebih maksimal. Dan yang keempat ada guna jasa atau service utility. Guna jasa adalah nilai guna yang diperoleh melalui pelayanan yang diberikan kepada konsumen.
Analisa pada peternakan ayam broiler, produsen memberikan berbagai layanan. Contohnya seperti pengantaran ayam ke pelanggan, pemesanan online, konsumsi kualitas produk, layanan pemotongan ayam sesuai permintaan, pelayanan yang baik membuat konsumen merasa puas dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap usaha peternakan. Contohnya, produsen ayam broiler memberikan layanan pengantaran dan pemotongan ayam sesuai kebutuhan pelanggan. Pelayanan tersebut menambah kepuasan konsumen dan meningkatkan daya saing usaha. Nah, kesimpulannya adalah perilaku produsen dalam peternakan ayam broiler sangat berkaitan dengan konsep nilai guna. Produsen berusaha meningkatkan manfaat produk melalui perubahan bentuk, pemindahan tempat, ketepatan waktu penjualan, dan pelayanan kepada konsumen. Dengan penerapan konsep utility tersebut, usaha peternakan ayam broiler dapat berkembang serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi produsen. Dalam analisa perilaku produsen, setiap keputusan peternak sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola 5 faktor produksi utama. Faktor yang pertama adalah tanah atau sumber daya alam berupa lahan kandang. Perilaku produsen di sini berfokus pada pemilihan lokasi yang strategis, jauh dari pemukiman warga agar aman dari polusi bau, tetapi juga punya akses air yang melimpah. Faktor yang kedua adalah tenaga kerja, meliputi anak kandang atau pekerja. Produsen mengatur perilaku mereka dalam operasional harian seperti ketepatan pemberian pakan dan menjaga higienitas kandang. Faktor yang ketiga ada berupa aset fisik pendukung. Perilaku produsen terlihat dari keputusan investasi teknologi seperti penggunaan kandang sistem closed house, lampu pemanas, dan juga blower untuk efisiensi produksi. Faktor keempat ada bahan baku. Input utama berupa day old chick atau bibit ayam, pakan, dan vaksin. Produsen harus selektif memilih kualitas bahan baku ini demi menekankan angka kematian ayam dan mempercepat masa panen. Faktor yang kelima ada manajemen. Keahlian peternak dalam mengombinasikan keempat faktor di atas. Perilaku produsen diuji dalam mengelola risiko, mengatur perputaran modal, hingga menentukan waktu panen yang paling menguntungkan. Kesimpulannya, perilaku produsen sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola faktor-faktor ini. Keberhasilan peternakan ayam broiler dalam mengoptimalkan produksi sangat bergantung pada sinergi kelima faktor tersebut. Teman-teman, dalam ekonomi manajerial, tindakan produsen itu harus strategis dan nggak boleh asal jalan. Nah, biar bisnis seperti peternakan ayam broiler bisa efisien dan untung besar, ada formula wajib namanya pendekatan 6M. Apa saja? Yuk kita bahas. M yang pertama adalah man atau sumber daya manusia. Di bisnis ayam broiler, kita butuh anak kandang yang terampil. Bukan cuma asal kasih pakan, tapi mereka harus paham menjaga kebersihan, memantau kesehatan ayam, dan tahu kapan waktu yang pas kasih vitamin. M yang kedua adalah money atau modal. Pengusaha harus pintar mengelola arus kas. Berapa anggaran untuk beli bibit ayam, operasional listrik, kandang blower, sampai dana darurat kalau tiba-tiba harga pakan di pasaran naik. Selanjutnya adalah material atau bahan baku. Di kasus ini, bahan baku utamanya adalah bibit ayam atau DOOC yang berkualitas unggul, serta pakan dengan nutrisi tinggi. Bahan baku yang bagus bikin ayam tumbuh dan sehat, cepat, besar. M yang keempat adalah mesin atau teknologi mesin. Zaman sekarang, peternakan modern sudah pakai sistem kandang tertutup atau closed house. Mulai dari pengatur suhu, otomatis sampai tempat makan otomatis, bikin produksi lebih efisien. M yang kelima adalah metode atau metode kerja. Harus ada SOP yang ketat, misalnya jadwal pemberian pakan harus 2 kali sehari di jam yang sama, dan sterilisasi kandang wajib dilakukan berkala agar nggak ada virus yang masuk. Nah, yang terakhir adalah market atau pasar. Produsen harus tahu kemana ayam ini akan dijual setelah panen 30 hari. Apakah pasok ke restoran siap saji, pasar tradisional, atau lewat kemitraan. Pasar yang jelas menjamin perputaran modal bisnis kita. Nah, dengan mengombinasikan 6M ini secara tepat, perilaku produsen bakal jadi sangat terstruktur dan gak asal-asalan. Bisnis pun lancar dan profit maksimal. Gimana? Gampang kan dipahami? Pernah nggak kepikiran
Gimana caranya para pengusaha atau peternak ayam broiler bisa panen ribuan ekor ayam secara serentak, tepat waktu dan gak rugi? Kuncinya bukan cuma di pakan, tapi ada pada proses analisa perilaku produsen dalam mengelola manajemen yang matang. Yuk kita bedah siklusnya satu persatu. Tahap pertama adalah perencanaan. Di sini, produsen ayam broiler gak boleh asal tebar bibit mereka. Mereka harus meramal dulu tren permintaan pasar 30 hari ke depan menjelang panen. Mereka menghitung berapa ribu ekor bibit ayam atau DOC yang mau dibeli, berapa ton yang harus di stok, hingga berapa target harga jual per kilogramnya supaya gak rugi. Masuk ke tahap kedua, yaitu pengorganisasian. Di sini semua rencana tadi ditata rapi menggunakan modal dan sumber daya yang ada. Produsen membagi tugas kerja dengan jelas. Siapa karyawan yang harus kasih pakan, siapa yang bertugas membersihkan kandang, dan bagaimana pengaturan modal untuk beli obat-obatan serta operasional listrik kandang otomatis. Semua diatur biar gak tumpang tindih. Tahap ketiga adalah pengarahan. Ini adalah waktu eksekusi nyata di lapangan. Tugas manajer atau pemilik peternakan adalah memimpin dan memastikan para pekerja disiplin mengikuti SOP. Misalnya suhu kandang harus pas 32 Celcius buat anak ayam yang baru datang. Pakan gak boleh telat dan jadwal vitamin wajib tepat waktu supaya ayam gak stres atau mati. Terakhir adalah pengendalian atau evaluasi berkala. Di tahap ini, produsen bakal mencocokkan hasil lapangan dengan rencana awal. Mereka mengecek apakah angka kematian ayam melebihi batas wajar, apakah bobot ayam sudah tembus 1,5 sampai 2 kg dalam waktu 30 hari. Kalau targetnya meleset, produsen akan langsung cari tahu penyebabnya untuk diperbaiki pada periode ternak berikutnya. Nah, jadi analisis perilaku produsen dalam proses manajerial itu adalah sebuah siklus yang berputar terus-menerus supaya bisnis tetap efektif, efisien, dan sesuai target. Nah, di sini saya akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi perilaku produsen ayam broiler. Produsen ayam broiler adalah peternak yang memelihara ayam untuk menghasilkan daging yang nantinya dijual ke pasar atau konsumen. Dalam menjalankan usahanya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Faktor pertama adalah harga faktor produksi. Dalam usaha ayam pedaging, biaya terbesar biasanya berasal dari pakan ayam. Selain itu ada biaya bibit, dose, vitamin, obat-obatan, listrik, dan perawatan kandang. Jika harga pakan naik, maka biaya produksi ikut meningkat, dan keuntungan peternak bisa berkurang. Faktor kedua yaitu teknologi. Teknologi sangat membantu peternak ayam pedaging. Contohnya penggunaan tempat minum otomatis, pengatur suhu kandang, dan sistem ventilasi modern. Dengan teknologi, ayam bisa tumbuh lebih cepat, sehat, dan mengurangi risiko kematian. Faktor ketiga adalah persaingan pasar. Banyaknya peternak ayam pedaging membuat persaingan semakin ketat. Produsen harus menjaga kualitas ayam, berat ayam yang ideal, dan harga jual agar tetap mampu bersaing di pasar. Faktor berikutnya yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi usaha peternakan melalui aturan, harga pakan, vaksinasi, hingga kebijakan impor ayam dan jagung. Bantuan atau subsidi dari pemerintah juga dapat membantu peternak mengurangi biaya produksi. Faktor terakhir adalah permintaan konsumen. Jika permintaan daging yang meningkat, misalnya saat bulan Ramadan atau hari raya, maka peternak akan meningkatkan jumlah produksi ayam pedaging. Namun, jika permintaan menurun, produksi biasanya dikurangi agar tidak mengalami kerugian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perilaku produsen ayam pedaging dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, persaingan pasar, kebijakan pemerintah, dan permintaan konsumen. Kalau kita melihat peternak ayam, sebenarnya mereka tidak hanya sekedar menjual ayam saja. Seorang peternak harus memikirkan banyak hal, mulai dari biaya pakan, kesehatan ayam,
perawatan kandang, hingga harga jual di pasar agar usahanya yang tetap dijalankan menghasilkan keuntungan. Nah, hal tersebut termasuk ke dalam perilaku produsen. Produsen umumnya bertindak rasional, artinya mereka akan mengambil keputusan yang paling dianggap paling tepat, paling efisien, dan paling menguntungkan bagi usahanya. Dalam usaha peternakan ayam, peternak akan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan kualitas ayam, menjaga pertumbuhan ayam agar tetap baik, serta menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar. Selain itu, produsen juga berusaha meminimalkan biaya produksi karena jika biaya terlalu besar maka keuntungan akan berkurang. Contohnya, seperti memilih pakan yang lebih hemat tetapi tetap berkualitas, menjaga kesehatan ayam agar tidak banyak yang mati, serta menghemat penggunaan listrik dan air di kandang. Produsen juga harus menggunakan sumber daya secara efisien, baik dari segi modal, tenaga kerja, waktu, maupun bahan produksi agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa ekonomi mempelajari bagaimana produsen mengambil keputusan dalam menjalankan usahanya untuk mencapai keuntungan maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Jadi, perilaku produsen tidak hanya berkaitan dengan kegiatan menjual barang, tetapi juga bagaimana produsen mengatur dan mengelola usahanya secara rasional agar tetap berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan. Peternakan ini berfokus pada produksi ayam pedaging, dimulai dari day old chick hingga masa panen sekitar 28-35 hari. Dalam satu kali produksi, setiap kandang biasanya menampung sekitar 2.000-3.000 ekor ayam. Peternakan ini memiliki total 5 kandang produksi. Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah produksi adalah ukuran dan kapasitas kandang. Proses panen biasanya dilakukan setelah ayam berumur sekitar 28-35 hari. Jumlah produksi terkadang dikurangi apabila populasi ayam terlalu padat karena dapat menghambat pertumbuhan ayam. Lokasi peternakan dipilih karena memiliki sumber air yang memadai serta berada jauh dari pemukiman warga. Keuntungan lokasi tersebut adalah suasana yang jauh dari pemukiman, sehingga lebih mendukung kegiatan peternakan serta biaya lahan dan pembangunan yang relatif lebih murah. Hasil produksi peternakan biasanya dikirim ke tempat pemotongan ayam di berbagai daerah seperti Bekasi dan Jabodetabek. Proses pemasaran hasil peternakan dilakukan melalui perantara atau broker yaitu calo ayam. Dan kendala yang sering dihadapi dalam proses produksi adalah keterlambatan pertumbuhan ayam serta adanya penyakit atau virus yang menyerang ternak.